Jadi kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, kita akan merasakan terkejut yang luar biasa dengan ilmu makrifat ini. Karena ini ilmu makrifatullah, ilmu tingkat tinggi yang akan menggugah hati kita. Ini kami menemukan salah satu ayat di dalam Al-Quran, ada di surat ke-7 ayat 172, berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari sulbi. Mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi. Syahidna, kami bersaksi supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai. Nah, ini sahabatku merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Karena jika betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, kita akan terkejut yang luar biasa. Karena ilmu makrifat ini atau makrifatullah ini akan menggugah hati kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini melalui ayat ini, bahwa manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, sudah makrifat, sudah syahidna, sudah bersyahadat terlebih dahulu kepada Allah. Berarti sudah makrifatullah terlebih dahulu sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya itu kalau menurut hadis Bukhari, ini di alam rahim ibunya. Ini ada di hadis Bukhari tentang bab kejadian makhluk, halaman 733 ayat 9. Di sana Rasulullah SAW telah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, kembali lagi ke ayat, ke firman Allah tadi ini, supaya di hari kiamat nanti kita jangan lupa lagi kepada Allah, jangan lalai lagi kepada Allah. Kenapa? Karena dulu ternyata kita ini sudah makrifat, sudah tahu kepada Allah. Tapi kenapa kita sekarang jadi lupa, bahkan tidak tahu sama sekali kepada Allah? Nah, di sini makanya dikarenakan ini sudah hukum alam, maka Allah mengutus Rasul, Nabi, atau al-ulama warasatul anbiya, para kekasih Allah, ini untuk mengingatkan kembali akan kemakrifatan kita, ilmu makrifat kita, agar kita bisa kembali mengingat Allah, bisa kembali mengetahui dan bersaksi kembali kepada Allah. Ini agar kita
sebagai manusia tidak berleha-leha atau tidak hidup terlena, karena kita diamat-amati. Kita ini dipantau terus supaya jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Ya, silakan dengan hati yang jujur, kita jangan mendustai diri sendiri. Tanya hati kita masing-masing, apakah kita memang lupa, kita tidak tahu kepada Allah, sedangkan kita ini dahulunya ada tahu. Nah, kami di sini akan mengingatkan kembali ya. Di sini cuman harus jeli benar-benar dan mentafakuri beserta menyimak dengan memakai perasaan yang mendalam di dalam hati kita, karena pembahasan kali ini akan memberi perangsang pada kita masing-masing supaya hati kita ini jangan ketiduran sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Yang lebih mengerikannya lagi, kita lupa terhadap tugas hidup kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang telah diciptakan dan berada di bumi ini. Ya, salah satunya yang tidak boleh dilupakan itu kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang sudah ingat kepada Allah, sudah ingat kembali kepada Allah, makrifatullah. Jika kita lupa, mari kita bersama simak dengan baik agar kita mengingat kembali kepada Allah ketika kita melihat apapun di depan kita, bergerak atau kegiatan apapun ya kita sehari-hari, kita harus menemukan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana, di dalam apapun, muhitun, akbar, dan maha suci. Contoh seperti kita sedang memakan cabai, contohnya ya, cabai yang pedas gitu ya. Nah, kita harus menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kembali bahwa ada Allah yang sedang memberikan pedas terhadap cabai. Nah, kalau kita sedang lupa atau kita tidak makrifat kepada Allah, biasanya itu akan terlena dengan pedasnya cabai. Tidak tahu, lupa ada Allah padahal di sana yang sedang memberikan pedas, menakdirkan pedas terhadap cabai. Nah, ini tinggal kita aplikasikan, umpamakan kepada kegiatan kita yang lainnya. Contohnya seperti itu. Karena cabai tidak bisa membuat pedas, pedas tidak bisa menciptakan cabai. Tapi Allah yang menciptakan cabai dan Allah yang menghendaki pedas terhadap cabai. Timbul ya Qadir, Zat yang menakdirkan. Qadir itu kan talajumnya atau identiknya dengan kudrot, sifat ma'ani yang tidak akan berpisah dengan zatnya.